Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain pada hari ini? Pada embun pagi hari ini, Kamis 24 Agustus 2023, kita akan mengawali hari kita dengan sejenak merenungkan sebagian dari sabda Tuhan. Bersama dengan saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Ada kita pada pagi hari ini adalah nasihat yang didasarkan pada sabda Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 49 ayat 1 sampai dengan 33. Sebelum kita bersama-sama membaca serta merenungkan sabda Tuhan, marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sejenak lagi kami akan membaca, mendengarkan serta merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga di dalam keterbatasan kami bisa memahami kebenaran sabda-Mu. Tolonglah kami juga sehingga di dalam kelemahan kami pun Engkau mampukan untuk memelihara serta mewujud nyatakan kebenaran sabda-Mu itu di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, bacaan Alkitab kita pada kesempatan ini diambil dari Kejadian pasal 49 ayatnya yang pertama sampai dengan 33. Cukup panjang. Oleh sebab itu perkenankan saya pada kesempatan ini untuk sekadar membacakan ayat 2 dan 28 saja. Demikianlah sabda Tuhan di dalam Kejadian pasal 49 ayat 2 dan 28. Berhimpun kamu dan dengarlah ya anak-anak Yakub, ayahmu. Itulah semuanya suku Israel. Ketika ia dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah saudari-saudara dan saya yang bersedia melihara kebenaran sabda Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Sabda di dalam Kristus sebagai judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Bahan bacaan Alkitab kita pada hari ini mengisahkan Yakub yang tengah memberkati anak-anaknya menjelang akhir hayatnya. Dan seperti halnya tema kita pada hari ini, di dalamnya terdapat nasihat-nasihat serta
mengenai kehidupan di dalam Tuhan. Pertama-tama, dalam nasihat Yakub, kita akan menjumpai pesan penting perihal merengkuh keberadaan diri kita masing-masing. Yakub mengenal dengan baik keberadaan masing-masing anaknya. Serta masing-masing. Dan atas pengenalannya tersebut, Yakub pun menyentuh baik kekuatan maupun kelemahan anak-anaknya dalam berkat serta pesannya kepada mereka. Ia pun menyampaikan bagaimana masa depan anak-anaknya kelak ketika mawas, menyadari, serta merengkuh keberadaan diri mereka masing-masing di dalam segala kekuatan maupun kelemahan mereka. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, masing-masing kita memiliki talenta, kebaikan, karakteristik, serta kualitas yang unik. Masing-masing kita memiliki kelebihan dan kekurangan, kekuatan serta kelemahan. Mari kita merengkuh kesemuanya itu. Kita menyadari kesemuanya itu. Serta mari kita menggunakannya untuk melayani sesama serta memuliakan Tuhan. Selanjutnya, dalam sekaligus nasihat Yakub, kita juga pesan perihal bagaimana seyogianya kita mentransformasikan kelemahan kita, kekurangan kita, serta kerapuhan kita. Yakub memang menyentuh baik kekuatan maupun kelemahan anak-anaknya. Ia menyentuh bukan saja kelebihan mereka, tetapi juga kekurangan mereka. Kendati demikian, dalam berkat dan nasihatnya, Yakub juga menekankan bahwa masing-masing anaknya dipanggil untuk mengolah dan mentransformasikan kelemahan mereka menjadi kekuatan di dalam Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi Kristus, kita memang perlu mawas akan kekurangan, kelemahan, serta kerapuhan kita. Namun, mari kita tidak menjadikan kesemuanya itu sebagai untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sebaliknya, marilah kita mengolah kekurangan kita menjadi kelebihan. Dan biarlah kasih karunia Tuhan kian bersinar dan kekuatannya kian menyata di dalam kerapuhan kita. Di samping itu, di dalam berkat sekaligus nasihat Yakub, kita akan mendapati pesan mengenai pentingnya kesatuan di dalam sebuah keluarga. Dalam hal ini, Yakub memberkati serta menasihati masing-masing putranya di hadapan saudara-saudaranya yang lain. Dengan demikian, sejatinya Yakub tengah membangun suatu suasana saling mendukung di antara anak-anaknya. Bersama anggota keluarga kita yang lain, masing-masing kita dipanggil untuk hidup dalam kesatuan, kerukunan, serta saling mendukung di dalam menempuh pesiaran hidup.
Kita dipanggil untuk saling menguatkan di tengah badai kehidupan. Pun kita sukacita serta merayakan kehidupan bersama dengan yang lain. Sahabat Petra yang terkasih, kesatuan akan menguatkan kita. Kesatuan keluarga kita juga akan menjadi kesaksian yang indah mengenai karya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, di hadapan sesama kita yang menyaksikannya. Dan dalam berkat sekaligus nasihat Yakub, kita senantiasa muncul, yakni rancangan Tuhan. Dalam serta nasihat Yakub tidak semata dilakukan keinginan serta harapannya sebagai seorang ayah, terletakkan serta meletakkan semuanya itu pada kerangka rancangan Tuhan bagi anak-anaknya. Maka pada akhirnya, marilah kita bersama belajar untuk meletakkan setiap keinginan kita di dalam kerangka kehendak Allah. Mari menempatkan setiap rencana kita di dalam kerangka rancangan Allah. Dan marilah kita belajar berdoa sebagaimana Yesus Kristus, Tuhan kita, berdoa di Taman Getsemani. Jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang jadi. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan, di dalam berkat sekaligus nasihat Yakub kepada anak-anaknya, kami bersama bisa belajar mengenai pentingnya merengkuh keberadaan diri kami masing-masing. Kami juga menerima panggilan untuk mengolah kekurangan, kelemahan, serta kerapuhan kami di dalam kasih dan karunia-Mu. Kami pun mendapati penekanan mengenai pentingnya menjaga keutuhan serta kesatuan keluarga. Serta akhirnya kami juga boleh belajar mengenai bagaimana semestinya masing-masing kami meletakkan keinginan serta rencana kami di dalam kerangka kehendak serta rancangan-Mu. Semuanya jelas bagi kami. Kendati demikian, kami sadar Tuhan akan kelemahan serta keterbatasan kami. Maka tolonglah kami agar masing-masing kami bisa hidupi kesemuanya itu di dalam keseharian hidup kami. Dan tolonglah kami agar kami tidak sekadar menjadi pendengar-pendengar, melainkan juga pelaku-pelaku kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, embun pagi hari ini, Kamis 24 Agustus 2023. Sekali lagi, kiranya kita tidak hanya berhenti menjadi pendengar sabda Tuhan. Kiranya masing-masing kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran sabda Tuhan di dalam kehidupan sesehari kita.
Saya, Risang Anggoro Eliarso, dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur, mohon diri. Selamat mengasihi sesama dan segenap ciptaan Tuhan di hari ini. Kiranya rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa ada beserta kita dan orang-orang terkasih kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Berkah dalam.